petualangan Dio. Usianya baru menginjak 17 tahun, tapi dia memiliki otak yang jenius, nilainya nyaris sempurna. Tapi di balik semua itu, Dio merasa kosong. Ia belum tahu siapa dirinya sebenarnya. Hingga suatu hari, Dio menemukan jurnal tua milik kakeknya. Di dalamnya tertulis petunjuk, kutipan bijak, dan peta yang membawanya ke perjalanan tak terduga. Sebuah panggilan untuk menemukan jati diri. Di tengah perjalanan, Dio bertemu seorang petani tua bernama Pak Samudra. Dulunya beliau adalah seorang dosen filsafat. Dari tangannya yang kasar dan kata-katanya yang tenang, beliau mengajarkan banyak hal kepada Dio, seperti belajar tentang kebijaksanaan hidup yang tak diajarkan di sekolah. Hidup bukan hanya tentang menemukan, tetapi juga tentang diuji. Saat melanjutkan perjalanan, Dio dihadapkan pada pilihan yang mengguncang hatinya. Di tengah perjalanan saat melewati anak sungai, Dio dijebak oleh temannya untuk rehat sejenak. Tapi ternyata teman Dio punya rencana jahat. Dia berencana untuk memukul kepala Dio dengan batu kali beruntung. Dio dikejutkan dengan adanya katak yang melompat di depannya. Jadi batu yang akan digunakan untuk mencelakai Dio meleset, tapi naas teman Dio akhirnya terpeleset. Karena hilang keseimbangan tubuh, di situ Dio berpikir sejenak menyelamatkan sahabatnya yang berkhianat atau mengejar impian yang selama ini ia kejar. Akhirnya Dio memilih menyelamatkan temannya yang tercebur ke sungai. Setelah itu, Dio memutuskan untuk pulang dan mencoba memaafkan apa yang telah dilakukan temannya tadi. Tapi Dio tidak akan melupakan rasa kecewanya. Dio berusaha belajar bijak, bukan sebagai anak ajaib yang diandalkan semua orang, tapi sebagai Dio yang utuh, yang berusaha bijaksana, yang belajar dan memilih jalannya sendiri. Karena petualangan terbesar dalam hidup adalah menjadi diri sendiri. Sesampainya di rumah, di saat malam hari, di teras rumah sendiri dan dalam keheningan malam, Dio merenung dan berpikir. Dio mengerti akan satu hal. Jenius bukan soal seberapa banyak kau tahu tentang sesuatu hal, tapi seberapa dalam kau mau merasa. Ia tidak perlu menjadi siapa-siapa, cukup menjadi dirinya sendiri. Manusia sosial yang tenang dan bahagia adalah ia yang tidak perlu dipuji dan tidak ingin dicaci. Yang penting, saling menghargai satu sama lain